Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Sophia Ratnahariati dalam materi pembelajaran mengenai sejarah perkembangan arsitektur di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil tema mengenai pengaruh budaya Islam dalam sejarah perkembangan arsitektur di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuki ke materi pembelajaran. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia diterangkan dalam beberapa teori, yang kebanyakan teori tersebut menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Berikut adalah teori proses masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.G. Drewes dan dikembangkan oleh Snook Runji. Selain itu, teori ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sujipto Wirjo Suprapto yang meyakini bahwa awal masuknya agama Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat ini datang dari Malaka, kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah teori Arab Mekah. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Sebuah sumber dari naskah kuno Cina menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi, dan pada saat itu merupakan wilayah kerajaan Sriwijaya. Dari sini juga ditemukan sebuah nisan bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu, bangsa Arab merupakan bangsa yang didominasi dalam perdagangan Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Teori yang ketiga adalah teori Persia atau Iran. Teori ini didukung oleh Husain Drajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia, dikarenakan kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Hal ini terlihat dari kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Selain itu juga ada beberapa ritual keagamaan seperti ritual Tabot di daerah Bengkulu dan Tabuik di daerah Sumatera Barat, yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Kemudian yang keempat adalah teori Cina. Teori ini menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqah yang berasal dari Madinah, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan dalam salah satu buku Islam in China yang ditulis oleh Jean Alberly, menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina
seperti Laksamana Cheng Ho yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah, kesenian, dan politik. Dari perdagangan kita tahu sendiri bahwa banyak pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat yang masuk ke Indonesia dan mengenalkan Islam. Kemudian dari perkawinan, banyak pedagang-pedagang tersebut yang akhirnya mendirikan perkampungan dan menikah dengan orang Indonesia. Kemudian pendidikan, mulai didirikannya pondok-pondok pesantren yang menampung pemuda yang berasal dari berbagai daerah untuk menimba ilmu agama. Kemudian dakwah, pemuda yang sudah tamat dari pesantren pun mulai berdakwah menyebarkan ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Kemudian dari kesenian, adanya sebuah pertunjukan seni yang di dalamnya terdapat syiar tentang agama Islam. Kemudian kalau dari politik, munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang memiliki raja yang menganut Islam, juga membuat rakyat otomatis mengikuti keyakinan rajanya. Wujud akulturasi kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Islam yang pertama dari seni bangunan. Di sini kita dapat melihat wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat terlihat pada bangunan masjid, makam, dan istana. Kemudian yang kedua, bentuk arsitektur istana memperlihatkan adanya unsur akulturasi budaya seperti pada seni patung dan pada bangunan istana, seperti pada bangunan Istana Kasunanan Surakarta yang dilengkapi dengan patung penjaga Drupala yang biasa terdapat pada agama Hindu. Di sini contoh dari akulturasi kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Islam. Terdapat arca Dwarapala yang terlihat pada gambar atas, yaitu pada gambar terlihat di depan Keraton Kasunanan Surakarta, dan juga di gambar yang bawah pada Gapura Geladak Solo yang merupakan pintu masuk ke kawasan keraton. Kemudian wujud akulturasi kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Islam, di sini juga terlihat pada masjid-masjid yang ada di Nusantara. Contoh yang pertama adalah Masjid Ampel di Semampir, Surabaya. Masjid Ampel ini didirikan oleh Sunan Ampel sejak tahun 1421, di mana Masjid Ampel memiliki 5 pintu gerbang yang disebut Limo Gapuro. Limo Gapuro ini merupakan simbol dari rukun Islam yang memiliki nama Gapuro Munggah, Gapuro Poso, Gapuro Ngamal, Gapuro Madep, dan Gapuro Paneksen. Kemudian juga ada Masjid Tua Wapawe Kaitetu di Maluku. Wujud akulturasi yang lain dari seni rupa. Tradisi seni dalam Islam tidak diperbolehkan menggambarkan bentuk manusia ataupun hewan, tetapi berupa suluran tumbuh-tumbuhan. Nah, hal inilah yang diterapkan pada kesenian di masa awal agama Islam diajarkan di Indonesia. Seperti pada antefrik di Masjid Gede Mataram ini, terlihat bentuk-bentuk sulur tumbuhan yang nampak pada ornamen yang ada pada Masjid Gede Mataram. Selain itu, ditemukan juga di masjid pada gapura ataupun pada pintu dan tiang. Kemudian, wujud perkembangan akulturasi yang ketiga adalah aksara dan seni sastra. Adanya tulisan Arab Melayu gundul, adanya tulisan Arab Melayu atau biasa juga disebut dengan istilah Arab gundul. Selain itu, huruf Arab menjadi seni kaligrafi dengan motif hiasan dekoratif ataupun ukiran. Seni sastra juga berkembang pada awal periode Islam, di mana perpaduan sastra pengaruh Hindu, Buddha, dan Persia. Seperti ada cerita hikayat atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa, babat atau kisah rekaan pujangga keraton, suluk atau kitab yang membentangkan materi tentang tasawuf, kemudian ada juga suluk yang merupakan kitab yang membentangkan materi tentang tasawuf, kemudian yang terakhir adalah primbon, yang merupakan hasil sastra yang sangat dekat dengan suluk karena berbentuk kitab dan berisi ramalan-ramalan atau keajaiban serta penentuan hari baik dan buruk. Kemudian yang terakhir di sini, akulturasi itu juga nampak dari sistem pemerintahan. Pada masa itu mulai berkembang kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, Mataram Kuno, dan lain-lain. Dan rajanya bergelar sultan ataupun sunan. Sehingga juga bisa disimpulkan bahwa masuknya seni budaya Islam ke Indonesia
melalui penyebaran agama Islam yang dikembangkan oleh Wali Songo, dengan juga memperkenalkan seni budaya yang dipadukan dengan ajaran Islam. Penyebaran agama Islam pun menggunakan kesenian asli Indonesia seperti dengan pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat. Sifat perkembangan seni budaya Islam di Indonesia terletak pada akulturasi yang berpusat di istana dan berdasarkan budaya feodal yang menyebar ke wilayah-wilayah lain melalui ceramah dan pengajaran. Raja dan para bangsawan istana merupakan pendukung utama perkembangan seni dan budaya. Selain itu, biasanya rakyat akan mengikuti agama atau kepercayaan yang dianut oleh rajanya. Mengembangkan seni merupakan bentuk pengabdian terhadap agama atau sacral art terhadap raja. Sifat perkembangan seni budaya Islam di Indonesia berpadu dalam budaya Islam Indonesia, yaitu antara India, Persia, dan Cina. Portugal dan Barat pun masuk bersama dengan masuknya bangsa Barat. Kebanyakan seni budaya Islam di Indonesia adalah lanjutan seni budaya pra-Islam sejak zaman prasejarah, Hindu, dan Buddha. Kesenian ini digunakan sebagai dasar perkembangan kreasi baru seni pada periode Islam. Ciri khas seni yang ada pada masa perkembangan Islam, yang pertama adalah stilasi figur. Dilakukan tidak hanya pada wayang, tetapi juga pada bentuk-bentuk seni lainnya. Untuk menghindari bentuk realistis manusia ataupun hewan, misalnya pada batik dan ukiran. Kemudian yang kedua adalah kaligrafi Arab. Kaligrafi menjadi elemen penting dalam seni dekoratif Islam yang muncul pada ukiran kayu, lukisan, ataupun dekorasi arsitektur. Yang ketiga, selain dari ragam hias yang menonjol, juga adanya bentuk-bentuk floral atau pemandangan dan geometris yang nampak pada mender, pilin, dan tumpal yang diletakkan pada bangunan ataupun pada seni batik. Yang keempat, masuknya pengaruh ornamen asing, terutama dari India, Persia, Cina, dan Barat. Ciri khas dari seni kebudayaan Islam pada masa awal perkembangan Islam ada di Indonesia, yaitu adanya beberapa pengaruh budaya Hindu yang masih dapat dirasakan. Seperti yang pertama, pengaruh pada arsitektur Majapahit yang nampak pada masjid, makam, maupun istana. Kemudian yang kedua, kerajinan Hindu masih dilanjutkan, yaitu adanya bentuk batik, ukiran, keris, dan topeng. Kemudian yang ketiga, adanya bentuk wayang dari masa Hindu yang masih dipertunjukkan. Wayang dari masa Hindu masih dapat ditemukan di daerah Bali. Hasil seni budaya Islam di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Dari arsitektur, terdapat bangunan masjid, istana, dan makam. Kemudian dari kerajinan, terdapat wayang dan seni topeng yang merupakan seni pertunjukan, kemudian batik dan senjata, serta ukiran. Selain itu juga terdapat seni kaligrafi. Kemudian pada bentuk arsitektur masjid, di sini pada bentuk masjid di Jawa, atap tumpang masjid di Indonesia pada awalnya meneruskan tradisi pembangunan atap bangunan keagamaan Hindu-Buddha yang biasa dibangun di masa pra-Islam. Selain itu menggunakan konstruksi kayu dengan tiang-tiang penyangga, soko guru atau soko tatal, yang mewadahi area pendopo yang dipadukan dengan filosofi soko guru atau pajupat pada gaya arsitektur tradisional Jawa. Seperti yang kita lihat pada gambar di sini dari bangunan Masjid Agung Demak. Di situ terdapat 4 soko guru yang merupakan soko utama yang menopang bangunan masjid ini. Dan juga bentuk atapnya adalah atap tumpang yang merupakan tradisi yang sejak ada pada zaman pra-Islam. Yang kedua, atap berbentuk tumpang biasanya adalah atap yang bersusun semakin atas semakin kecil dari tingkatan paling atas berbentuk limas yang bertumpuk seperti meru. Jumlah atapnya biasanya ganjil, yaitu antara 1, 3, atau 5. Selain itu, pada bangunan masjid juga dikelilingi parit. Biasanya pada puncak dari atap tersebut atau kemuncak diberikan tekanan yang makin ke atas makin kecil. Dan puncaknya ini diberi sebuah hiasan atau dikenal juga dengan istilah mustoko. Seperti pada Masjid Agung Demak yang nampak pada gambar di bawah ini. Baru telah
kedatangan seni atau pengaruh Mughal, bentuk atap kubah mulai digunakan, seperti pada Masjid Baitur Rahman Aceh. Di sini terdapat parit yang mengelilingi Masjid Agung Demak, juga gambar mustaqo yang ada di bagian atas masjid. Di Masjid Gede Mataram juga terdapat parit atau jagang yang mengitari Masjid Gede Mataram. Juga terdapat mustaqo pada puncak atapnya. Sedangkan pada Masjid Baitur Rahman Aceh mendapat pengaruh bentuk kubah dari Mughal. Yang ketiga, bangunan masjid tidak dilengkapi dengan menara seperti lazimnya bangunan masjid yang ada di luar Indonesia ataupun yang ada pada masa sekarang ini. Tetapi bangunan masjid kebanyakan dilengkapi dengan kentongan atau beduk untuk menyerukan azan atau panggilan sholat. Beduk dan kentongan ini merupakan budaya asli Indonesia. Menara sebenarnya bukan bagian dari Masjid Indonesia. Masjid Agung di Demak contohnya menggunakan susunan sederhana dari suatu asal baru untuk tujuan ini. Sementara Menara Kudus tidak digunakan sebagai menara, namun lebih merupakan tempat disimpannya beduk atau gendang besar yang di Indonesia dipukul sebagai pembukaan panggilan sholat. Masjid Agung di Demak contohnya menggunakan susunan sederhana dari suatu asal baru untuk tujuan ini. Sementara Menara Kudus tidak digunakan sebagai menara, namun lebih merupakan tempat disimpannya beduk atau gendang besar yang di Indonesia dipukul sebagai pembukaan panggilan sholat. Menara beduk ini disebut kulkul, yang pada awalnya merupakan bagian yang menyatu pada bangunan pura, seperti pada bangunan pura penataran Sasih di Pejing. Menara tersebut juga berisi beduk berusia kira-kira 2000 tahun. Hal ini mengesankan menara tersebut berasal dari zaman Indonesia prasejarah dan tetap bertahan di masa Hindu-Buddha dan selanjutnya bertahan di masa Islam dalam peradaban Indonesia. Di sini kita juga bisa melihat menara Masjid Agung Kudus dengan pengaruh Hindu dengan menggunakan bentuk punden berundak dan juga pengaruh Cina yang nampak pada hiasan piring keramik di dinding menaranya. Masjid Agung Kudus merupakan salah satu perwujudan akulturasi kebudayaan Islam, Hindu. Masjid Agung Kudus merupakan salah satu perwujudan akulturasi kebudayaan Islam, Hindu Indonesia, dan Mughal India. Kemudian contoh yang lain adalah Masjid Agung Banten dengan pengaruh atap Hindu berbentuk meru dan menara yang mendapat pengaruh Mughal. Juga ada Masjid Raya Riau di Pulau Penyengat yang mendapatkan pengaruh dari Mughal. Kemudian yang keempat, dari arsitektur masjid biasanya memiliki mihrab atau sebagai tanda kiblat dan merupakan arah Ka'bah dan juga menjadi arah hadap umat saat bersolat. Di Indonesia, kiblat mengarah ke barat laut. Selain itu, kadang terdapat pula mimbar di Indonesia kiblat mengarah ke barat laut. Selain itu, kadang terdapat pula mimbar tempat berkhotbah. Sehingga mihrab adalah bagian penting yang selalu hadir dalam arsitektur sebuah masjid. Sebab mihrab merupakan tempat imam memimpin sholat. Nah, di sini kita bisa melihat mihrab Masjid Agung Banten dan juga mihrab Masjid Agung Cirebon yang mendapatkan pengaruh dari masa pra-Islam atau masa Hindu-Buddha, yaitu pada bentuk ukiran dan juga relief yang digunakan. Kemudian yang kelima adalah pengaruh kuat dari ornamen Majapahit yang berstilasi dengan bentuk gerbang Majapahit. Hal ini nampak pada gerbang pada Masjid Agung Cirebon yang didekorasi dengan motif floral dan geometrik ataupun kaligrafi Arab. Masjid Agung Cipta Rasa atau Masjid Agung Kasepuhan Cirebon yang lokasinya 100 meter sebelum pintu masuk Keraton Kasepuhan menjadi salah satu masjid tertua di Tanah Jawa. Ciri utama di Masjid Agung Cipta Rasa ini dikelilingi tembok bata berwarna merah dengan 3 pintu gerbang berbentuk padureksa. Masjid ini dibangun atas usulan Putri Pakungwati kepada suaminya Sunan Gunung Jati, yang merupakan salah satu dari 9 wali songo. Kemudian, contoh yang lain adalah pintu gerbang Masjid Gede Mataram di Kota Gede, Yogyakarta, yang berbentuk gapura paduraksa yang bercorak Hindu. Hal tersebut perpaduan antara Islam dan Hindu karena memang dulu dibangun dengan kerjasama orang Islam dan Hindu yang ikut dengan Ki Ageng Pemenahan. Mereka membuka hutan dan ikut membangun Keraton Mataram kuno. Kemudian yang keenam, ciri dari arsitektur masjid pada masa awal Islam adalah
Letak masjidnya biasanya dekat dengan istana, yaitu sebelah barat alun-alun, atau bahkan didirikan di tempat-tempat keramat, yaitu di atas bukit atau dekat dengan makam. Seperti pada peta Masjid Kudus yang terletak dekat dengan makam, juga peta lokasi Masjid Besar Kauman yang terletak dekat dengan Keraton Yogyakarta. Contoh lain, bentuk masjid yang mengalami akulturasi budaya dengan budaya lokal ataupun budaya pendatang selain budaya dari negeri Timur Tengah adalah Masjid Jami Pontianak. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman yang merupakan masjid tertua dan terbesar di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Masjid ini merupakan masjid yang berdiri sejak tahun 1771 Masehi. Kemudian terdapat juga Masjid Rau-Rau Minangkabau di Sungai Tarap, Tanah Datar, Sumatera Barat. Masjid ini dibangun tahun 1916 dan merupakan bangunan cagar budaya dengan perpaduan arsitektur Melayu atau Minangkabau dengan arsitektur Eropa, Italia, dan Belanda, serta arsitektur Timur Tengah atau Persia. Dari segi arsitekturnya, Masjid Agung Manojaya juga begitu kental dengan nuansa neoklasik. Masjid ini adalah masjid yang terletak di daerah Tasikmalaya. Bentuk kekasan masjid ini seperti bangunan di Eropa, walaupun juga memadukan dengan arsitektur tradisional Sunda dan Jawa. Nuansa tradisional ini sangat terasa dengan bentuk dari elemen bangunan, seperti ruang sholat untuk wanita, serambi atau pendopo di sebelah timur, dan adanya mustoko atau memolo yang konon merupakan peninggalan dari Syekh Abdul Muhyi, yang merupakan ulama asal Pamijahan, Tasikmalaya Selatan. Beberapa unsur bangunan yang sangat khas dan melambangkan pencampuran unsur tradisional dengan Eropa klasik itu adalah adanya atap tumpang, 3 serambi atau pendopo, dan struktur soko guru yang terdapat pada bagian tengah-tengah ruang sholat. Kemudian, contoh yang lain adalah Masjid Agung Keraton Sumeneb. Masjid ini terlihat jauh berbeda dari masjid-masjid yang ada di Indonesia pada awal perkembangan agama Islam. Masjid ini terletak di kawasan alun-alun jantung kota Sumeneb yang berarsitektur unik dan nyaris tiada duanya di Nusantara. Dalam prasasti Masjid Agung Sumeneb yang ditulis dengan huruf Arab, Pagan, dan Jawa kuno, di sisi kiri dan kanan pintu gerbang bangunan masjid disebutkan bahwa masjid tersebut dibangun pada tahun 1779 Masehi atau tahun 1193 Hijriah oleh Panembahan Somala atau Panembahan Asiruddin. Panembahan Somala dibantu oleh tukang keturunan Cina bernama Lau Piango yang merupakan satu dari 6 pemuda asal Cina yang terdampar di Pasosongan. Lau Piango seakan-akan telah melakukan kolaborasi arsitektur lokal dengan arsitektur Arab, Persia, Cina, dan India. Kolaborasi tersebut merupakan representasi dari kehidupan sosial budaya yang berkembang pada masa itu. Kemudian contoh yang lain lagi adalah pintu gerbang Masjid Agung di Solo yang dipengaruhi oleh corak kebudayaan India dan Barat. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan tatanan atau susunan ruang dari masjid-masjid yang ada di Indonesia pada awal perkembangan Islam. Yang pertama adanya ruang utama atau tempat sholat, yang kedua adanya mihrab atau tempat imam pemimpin sholat, yang ketiga adanya mimbar atau kursi atau tempat para pemimpin agama berceramah dan berkhotbah. Kemudian ada maksurah atau ruang khusus tembus pandang untuk para pemimpin sholat. Kemudian yang kelima halaman terbuka, lapangan terbuka, taman dan disertai pancuran air untuk berwudu. Kemudian yang keenam serambi atau koridor atau selasar. Kemudian yang ketujuh menara atau minaret. Yang kedelapan adalah tempat berwudu untuk bersuci sebelum sholat. Selanjutnya adalah arsitektur makam Islam di Indonesia. Beberapa ciri khas makam pada masa awal perkembangan Islam terdapat 3 gaya makam yang ditemukan, yaitu gaya Gujarat seperti makam peninggalan kerajaan Samudra Pasai, gaya Hindu yang memiliki dasar berundak dan menggunakan mahkota pada puncak nisannya seperti candi, dan bentuk nisannya sangat mirip dengan menhir atau waruga yang ada pada masa prasejarah. Biasanya makam terletak di tempat yang dianggap keramat, seperti halaman masjid ataupun gunung yang telah lama dipercaya menjadi tempat tertinggi yang dekat dengan Sang Pencipta. Di sini contohnya adalah makam Ratu
Naharasiyah di Samudra Pasai, dan makam Sultan Malik Al-Saleh juga di Samudra Pasai. Budaya Islam Indonesia merupakan akulturasi antara budaya Indonesia pra-Islam dengan budaya Islam dari India dan Persia. Pada periode tersebut, budaya Cina juga terlibat yang disebabkan aktivitas perdagangan dengan pedagang Cina Muslim. Di sini contohnya adalah gerbang makam Sunan Gunung Jati di Cirebon yang dihiasi dengan beragam porselin dari Cina. Ornamen nisan juga sering menggunakan bentuk selur-seluran dan tanaman rambat atau arabesque, seperti pada bentuk nisan di Gresik, nisan di Mojokerto, dan nisan di Madura. Makam sering juga disebut dengan kijing atau jirat. Nisan biasanya dibuat dari batu dan biasanya dilengkapi dengan pendopo sederhana, disebut cungkup yang beratap limas. Pagar juga sering dibangun untuk mengelilingi makam. Kompleks makam biasanya memiliki gapura baik itu berbentuk bentar, yaitu yang bagian atasnya terbelah, ataupun kori agung yang bagian atasnya menyambung. Pengaruh Majapahit juga masih tampak kuat di beberapa tempat, misalnya pada gerbang makam Sendang Dhuwur di makam Sunan Bonang di Tuban, ataupun di makam Sunan Ampel di Surabaya. Contoh yang lain adalah gerbang makam di Kota Gede, Yogyakarta, gerbang makam Sendang Dhuwur di Tuban, dan gerbang makam Imogiri di Yogyakarta. Yang kesemuanya mendapat pengaruh dari masa pra-Islam, yaitu masa Hindu-Buddha. Kemudian bentuk makam di luar Jawa juga dapat ditemukan mirip dengan bentuk waruga, yaitu di Sulawesi Selatan dan juga nisan menhir di Sumatera Barat. Bentuk makam dan nisan pada masa perkembangan awal mula arsitektur Islam berkembang di Indonesia merupakan perkembangan dari bentuk waruga pada masa prasejarah. Demikian tadi materi pembelajaran sejarah perkembangan arsitektur Indonesia yang mengambil tema tentang pengaruh budaya Islam dalam sejarah perkembangan arsitektur di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Kita akan bertemu lagi dalam materi-materi pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa.